Pernahkah kamu ngerasa suka terhadap suatu minat atau kegiatan, tetapi sekarang tidak pernah dilakukan lagi? Mungkin itu artinya kamu kekurangan rasa engagement terhadap kegiatan tersebut. Nah, di sini kami ingin membangkitkan kembali rasa engagement kamu melalui beberapa informasi psikoedukasi dan juga beberapa cuplikan dari kegiatan engagement yang telah kami lakukan. Mengapa engagement itu sendiri penting juga akan di-cover di video ini ya. Maka dari itu, berikut adalah engagement bagi kami. Hai! Kami dari kelompok Roma Irian. Perkenalkan, nama saya Widiani. Nama aku Regita. Nama aku Misalnya Desenali. Nama aku Kristina Geratino. Nama aku Grasal Sheni. Nama aku Ken. Selamat menyaksikan, dadah. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan pengertian dari engagement, sekarang aku pengen ngejelasin nih ke teman-teman semua pengertian dari engagement itu sendiri. Nah, jadi untuk engagement adalah keadaan di mana individu memiliki ketertarikan, keterhubungan, dan fokus akan kegiatan yang dia miliki. Biasanya dalam engagement ini, seorang individu melibatkan diri secara penuh dan sukarela. Bahkan terkadang seorang individu itu berani untuk mengambil resiko demi mencapai tujuan yang sudah dimilikinya. Nah, dalam engagement, seorang individu ini ingin memberikan yang terbaik dari dirinya kepada relasinya. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai flow. Apa sih flow itu? Flow menggambarkan suatu sensasi yang holistik yang terwujud ketika kita melakukan tindakan dengan keterlibatan penuh. Ini itu merupakan kondisi di mana tindakan demi tindakan kita berjalan menurut logika internal tanpa memerlukan kesadaran. Jadi, kita merasa berada dalam kendali tindakan kita tersebut. Nah, flow itu juga dirasa sangat baik dan merupakan salah satu elemen dari kesenangan, kegembiraan, dan juga kenikmatan. Flow sendiri itu juga berkaitan dengan penguasaan suatu aktivitas yang menantang dan memerlukan keterampilan. Nah, setelah kita tahu konsep dari flow, kita juga perlu tahu bagaimana cara mendapatkan flow. Menurut kelompok kami, cara kita benar-benar bisa mendapatkan flow adalah ketika kita sudah benar-benar menyukai hal yang kita pilih untuk lakukan, aktivitas yang kita pilih untuk lakukan itu, kita tekuni dengan banyak jerih payah sampai kita sungguh-sungguh dan menghayati saat melakukannya. Selain itu, saat kita melakukannya, kita sangat menikmati prosesnya sampai terlihat dalam tanda kutip effortless. Setelah kalian mengetahui apa itu konsep flow, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya antara flow dengan engagement? Nah, saat kita berada dalam kondisi flow, kita dapat kehilangan jejak waktu dan secara tidak sadar, kita terserap ke dalam kegiatan yang kita lakukan. Dengan kata lain, kita seperti sedang merasakan masa saat itu dan berfokus sepenuhnya pada kegiatan yang ada, sehingga engagement terbentuk dari aksi berupa hubungan antara kegiatan tersebut dengan diri kita sendiri yang kita lakukan secara sadar. Jadi, kondisi flow ini membantu kita mendalami hubungan engagement terhadap kegiatan yang kita sukai, sehingga kita dapat meraih kemampuan kinerja puncak atau peak performance dari kegiatan hobi maupun passion kita. Ya, selanjutnya, mengapa engagement itu penting? Menurut Seligman, engagement adalah the good life atau hidup dengan mencari kepuasan batin, bukan sekedar kesenangan. Gratifikasi ini sama dengan sukacita jiwa atau the joy of the soul yang akan didapatkan apabila kita menggunakan signature strength kita secara optimal untuk melakukan hal yang bermakna. Gratifikasi ini akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih flourishing. Dan dengan adanya engagement, itu akan membuat kita semakin dekat dengan yang namanya well-being. Semakin kita mempunyai engagement, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk mencapai well-being. Di sini aku akan membahas cara meningkatkan rasa engagement di diri sendiri yang aku ambil dari artikel positivepsychology.com. Yang pertama, menurut Bonaito et al., berpartisipasilah dalam aktivitas yang benar-benar Anda sukai, bahkan sampai Anda lupa waktu saat melakukannya. Yang kedua, menurut Berlitz and Landstrom, berlatihlah hidup pada saat ini, bahkan selama aktivitas sehari-hari atau tugas-tugas duniawi.
Yang ketiga, menurut Peterson et al., habiskan waktu di alam, mendengar, menonton, dan mengamati apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan yang terakhir, menurut Lai et al., identifikasi dan pelajari tentang kekuatan karakter Anda dan lakukan hal-hal yang Anda sukai. Hai semua, perkenalkan nama aku Sheni. Aku pengen tanya deh ke kalian. Kalian pernah gak sih ngelakuin satu hal yang kalian suka, bahkan saking kalian sukanya, kalian berani buat ambil resiko demi hal itu? Nah, engagement bagiku adalah ketika kita melakukan suatu hal dengan perasaan positif, walaupun kita sudah mengetahui akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi dalam menjalankan kegiatan itu. Kalau aku boleh cerita sedikit, saat ini aku sedang menjadi panitia acara World Mental Health Day di kampus. Sejujurnya, dari pengalaman aku menjadi salah satu pengurus OSIS di SMA, aku sudah mengetahui kalau menjadi panitia acara bukanlah hal yang mudah. Tapi, kesulitan itu tidak aku jadikan halangan untuk aku berkembang. Despite all of the difficulties, aku tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajiban aku sampai akhir dengan sepenuh hati. Halo semuanya, kenalin aku Bella. Jadi, apa sih engagement buat aku? Menurut aku, engagement itu adalah perasaan di mana kita menikmati suatu kegiatan yang kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan. Nah, kegiatan yang aku pilih ini itu adalah ngerajut boneka. Kenapa pilih ngerajut? Padahal kan aku punya banyak hobi lain. Aku pilih ngerajut itu karena dengan ngerajut biasanya aku bisa jadi lebih rileks, pikiran aku lebih tenang, karena kan aku cuma harus fokus ke satu kegiatan aja. Dan juga aku merasa tertantang untuk mencapai tujuan aku, yaitu harus ubah si benang menjadi sebuah boneka. Dengan ngerajut ini biasanya aku juga bisa lupa waktu karena prosesnya yang cukup panjang. Tapi aku tetap nikmatin prosesnya kok. Dan sisi positif lainnya itu aku juga jadi gak main HP dan terus bisa lebih kreatif dan berkreasi. Hai semua, aku Ken. Dan aktivitas yang aku pilih untuk proyek engagement ini adalah bermain basket. Mungkin ada beberapa yang bingung, apa sih serunya main basket? Sendirian pula, bukannya malah bikin capek? Iya bener, itu bikin capek banget. Tapi karena aku main basket udah dari kelas 6 SD dan aku beneran suka sama basket, capeknya itu nggak akan kerasa, atau setidaknya terbayarkan lah. Di sisi lain, basket juga menjadi tempat pelarian aku ketika aku sedang mau sendiri, banyak pikiran, marah, dan sebagainya. Ini yang membuat basket itu spesial dari hobi-hobi lain aku. Selain itu, engagement menurut aku itu adalah ketika kita melakukan suatu aktivitas yang sangat kita sukai, sampai kita tidak melihat sisi negatif dari melakukan aktivitas tersebut, yang nantinya kita jadikan sebagai alasan untuk berhenti atau tidak melakukannya sama sekali. Halo semuanya, ngelanjutin dari Ken ada aku Ella. Buat aku, engagement itu berupa perasaan being in the flow, di mana aku bisa benar-benar merasa relax dan fulfill terhadap kegiatanku. Jadi salah satu hobi yang aku sangat suka adalah menggambar nih. Jadi kalau aku sedang dalam in the flow saat menggambar, biasanya aku bisa memvisualisasikan cerita yang telah kurangkai secara tidak sadar. Di sini aku juga berhadapan dengan tantangan nih, seperti bagaimana cara menangkap dan menggambar emosi serta ekspresi yang cocok untuk menceritakan komposisi gambarku ini. Nah, mengapa dibanding dengan hobi yang lain, aku memilih menggambar sebagai kegiatan engagementku? Karena aku merasa dengan menggambar terdapat beberapa tantangan yang harus dilalui dengan latihan berulang, dan aku selalu merasakan self-fulfillment atau rasa puas ketika aku berhasil memvisualisasi dan menerapkannya ke media seni sesuai dengan apa yang kubayangkan. Bahkan aku sampai bisa lupa waktu karena saking enjoy-nya. Bukan hanya itu, aku juga bisa mengembangkan bakat kreatifku lebih jauh, jadi benar-benar bermanfaat terhadap kehidupan personal, perkuliahan, maupun masa depanku. Hai teman-teman, aku Regita. Nah, apa sih makna engagement buat diri aku? Jadi, menurut aku, engagement sesuai dengan arti katanya, yakni keterikatan, bisa diartikan sebagai suatu hal yang aku lakukan dan bisa benar-benar memberi makna yang positif, hingga akhirnya terjadi keterikatan antara aku dengan hal tersebut. Secara tidak sadar, kita akan memiliki hubungan yang terikat dan konsisten sehingga hal tersebut akan dilakukan secara berulang.
Salah satu engagement bagi aku adalah dancing. Kenapa dancing? Aku suka masak, dengerin lagu, tapi kenapa memilih dancing? Karena saat aku ngedance, aku ngerasa ada sesuatu yang bangkit dan muncul dari dalam diri aku. Semacam perasaan positif yang membuat bersemangat dan lebih optimis. Melalui dance, aku juga bisa mencurahkan segala macam emosi dan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hai semua, aku Widi. Menurut aku, arti engagement adalah ketertarikan melakukan suatu aktivitas yang akan menumbuhkan rasa senang di diri sendiri. Aktivitas yang aku sukai dan nikmati adalah bebersih. 1 bulan terakhir ini, untuk pertama kalinya aku kos agar lebih dekat ke kampus. Secara tidak sadar, bebersih menjadi kesukaan aku karena setelah kamar rapih, tempat makan sudah dicuci, baju sudah dicuci, dan hal rapih lainnya, aku bisa merasa nyaman dan bangga karena bisa melihat hasil dari keniatan aku dapat membuahkan sesuatu yang baik. Aku bisa membersihkan dengan senang hati dan fokus tanpa memikirkan hal lain. Bebersih membantu menghilangkan overthinking aku dan membuat tubuh aku lebih bergerak atau bisa dibilang berolahraga. Penerapan engagement ini amat sangat aku nikmati dan aku akan konsisten untuk selalu membersihkan kamar. Dikarenakan kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita kurang menyadari hal-hal sederhana di sekitar kita yang dapat kita gunakan sebagai engagement. Dan pada nyatanya, engagement tidak harus hal yang memberi dampak signifikan terhadap hidup kita ataupun hal yang berhubungan dengan bakat maupun kemampuan. Karena engagement dapat diterapkan sesimpel saat kita makan, kita menerapkan mindfulness. Jadi kita benar-benar fokus dengan apa yang kita makan, hingga pada akhirnya kita bisa menemukan alasan mengapa kita menikmati makanan tersebut. Dengan kita menerapkan kebiasaan ini pada kehidupan kita, itu akan membuat kita bisa meningkatkan engagement dan positif psikologi pada diri kita sendiri. Karena kita akan menyadari bahwa ternyata dengan kita menikmati hal-hal kecil di sekitar kita, hal-hal sederhana di sekitar kita, itu bisa meningkatkan well-being. Sekian psikoedukasi dari kami mengenai engagement. Kami berharap kita semua bisa lebih menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita, dan kita semua bisa lebih meluangkan waktu untuk melakukan berbagai hal yang bermakna bagi diri kita sendiri, hingga akhirnya kita bisa memiliki engagement yang lebih kuat. Karena engagement bisa membantu kita untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan sejahtera. Bye-bye!